yaitu metode ikhlas. Baik ya, kan kita 7 metode ya, ikhlas. Baik, seperti biasa sebelum saya masuk ke metode ikhlas, pertanyaan saya sederhana. Apa manfaatnya, apa pentingnya kita belajar ikhlas? Seperti tadi saya jelaskan, Bapak Ibu kalau sakit itu minum obat, meskipun obat pahit Bapak Ibu tetap minum. Kenapa Bapak Ibu tetap minum? Supaya sembuh. Paham ini Bapak Ibu? Manfaat minum obat meskipun pahit adalah supaya sembuh. Sekarang saya mau nanya, manfaat kita belajar ikhlas itu apa? Nah, halo? Nah, kok bingung? Gimana Pak? Itu kan manfaat sabar. Nah sekarang ikhlas Pak. Manfaat kita belajar ikhlas itu apa manfaatnya? Hah? Nah saya ulang ya. Jadi jadi gini Pak, metode yang saya sampaikan itu pasti saya akan fahamkan dulu Bapak Ibu manfaatnya dulu. Karena kalau tidak buat apa? Nanti Bapak bingung. Kayak tadilah, manfaat sabar itu apa sih? Sampai Bapak Ibu bilang kalau nggak tahu sabar, itu pasti ngomongnya sabar ada batasnya. Akhirnya saya sampaikan, Pak, manfaat sabar itu Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi Bapak tahu, oh kalau saya sabar, saya bersama Allah, pasti masalah saya selesai. Kan begitu kan? Akhirnya Bapak punya keinginan untuk semangat gitu loh. Nah sekarang pertanyaan saya, manfaat kita belajar ikhlas itu apa? Nah, kenapa? Enggak, manfaat untuk kitanya. Ayo. Baik, satu ya. Nah ini, biar Bapak Ibu paham ya. Manfaat kita belajar ikhlas satu. Hanya tuh satu atau dua? Hanya doa orang ikhlaslah yang langsung dikabulkan oleh Allah. Kenapa doa orang ikhlas langsung dikabulkan? Karena doa orang ikhlas tidak terhijab Bapak dan Ibu. Ya, dasarnya apa? Saya pakai Al-Quran, silakan buka surat 15 ayat 39 sampai 41. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ikhlas, itu doanya langsung dikabulkan Bapak Ibu. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu doanya belum dikabulkan, pasti belum ikhlas. Sudah, gampang kan tolak ukurnya kan? Dasarnya surat 15 ayat 39 sampai 41. Surat Al-Hijr ayat 39. Ia, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlisin. Nah, betul ya Pak? Jadi iblis sendiri berkata bahwa iblis itu tidak bisa menggoda manusia, yaitu manusia yang apa Pak? Mukhlis atau ikhlas. Mukhlis itu bersikap ikhlas. Jelas ya Bapak-bapak semua? Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu misalnya ikhlas, kira-kira perbuatannya jadi baik atau buruk? Otomatis baik Pak. Kenapa? Karena tidak digoda oleh setan atau iblis. Jelas? Ngerti ini Bapak Ibu? Jadi salah satu manfaat dari kita belajar ikhlas adalah doa orang ikhlas itu langsung dikabulkan oleh Allah. Satu. Sekarang yang kedua, cirinya kita sudah ikhlas ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Cirinya kita ikhlas itu hatinya tuh plong Pak. Tahu plong? Plong itu tidak ada beban gitu loh. Kenapa tidak ada beban? Karena dia hanya semata-mata melakukan karena Allah saja. Jadi fokus dia, yang dilakukan tuh fokusnya hanya karena Allah gitu loh. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi yang kedua, manfaat kita belajar ikhlas tuh nggak ada ganjelan, nggak ada grundelan gitu loh. Plong saja. Kenapa plong? Karena hati orang ikhlas dijaga oleh Allah. Sehingga iblis saja sudah berbicara di sini tidak bisa menggoda orang yang mukhlisin. Jelas Bapak Ibu? Jadi yang pertama doa dikabulkan, yang kedua hati orang ikhlas tuh pasti plong, tidak ada beban, tidak ada ganjalan. Kenapa bisa seperti itu? Saya jelaskan nanti, ya. Ngerti ya Bapak Ibu? Baik, kalau kita sudah tahu manfaatnya seperti itu, berarti kita masuk ke definisinya, biar kita sama ya Bapak Ibu ya. Oke, saya mau nanya.
Definisi ikhlas itu apa Bapak dan Ibu? Ikhlas itu apa ikhlas itu? Hah? Ikhlas itu adalah melakukan segala sesuatu hanya menjalankan perintah Allah. Silakan dibuka surat 51 ayat 56, Bapak Ibu hafal ayat ini. Surat 51 ayat 56, dasarnya kita bersikap ikhlas. Ya, ikhlas itu adalah melakukan segala sesuatu hanya, coba betul atau tidak? Hanya. Ya. Surat Az-Zariyat ayat 56. Wama Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. dan aku tidak ciptakan jin dan manusia, melainkan itu apa Pak? Melainkan itu apa? Tidak ada ya, tidak ada yang lain ya. Jadi Bapak Ibu semua ini diciptakan Allah tuh tugasnya cuma apa? Hanya mengabdi kepada Allah. Melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Setuju atau tidak? Berarti kalau bukan karena Allah boleh nggak? Benar? Oke, kita cek sekarang. Ya. Misalnya mohon maaf, ibu melakukan segala sesuatu harus karena Allah ya. Kalau bukan karena Allah tidak boleh ya. Sekarang ibu taat kepada suami itu karena suami baik atau karena menjalankan perintah Allah? Oke, karena menjalankan perintah Allah. Jadi ibu taat kepada suami itu karena Allah ya. Oke, misalnya suami nggak ngasih uang, tetap taat nggak? Hah? Ayo, saya ulang. Di ayat ini kan kita melakukan segala sesuatu hanya. Berarti yang dilihat siapa? Allah ya. Benar? Berarti Allah memerintahkan ibu untuk taat kepada suami. Setuju nggak ini? Berarti mau suami ngasih uang, mau tidak ngasih uang pun harusnya taat atau tidak? Benar? Kok udah mulai ragu lagi nih mulai? Yang benar harusnya tetap taat atau tidak? Harusnya taat. Karena yang ibu-ibu lihat bukan suaminya. Bukan sikapnya. Tapi ibu tetap taat karena hanya menjalankan perintah Allah. Barulah di situ ibu sebagai makhluk yang benar, sebagai hamba Allah. Pertanyaan saya, ibu sudah begitu atau belum? Sudah? Halo? Nah, ayo ya, perbaiki ya. Jadi sekarang tugas ibu adalah mulai berlatih. Tadi saya sudah bilang, kenapa sabar itu sulit? Pertama, tidak pernah diajarkan caranya. Kenapa ikhlas itu sulit? Sama, karena tidak pernah diajarkan caranya. Kalau dalil hadisnya banyak, Bapak Ibu pasti tahu. Tapi ketika ditanya caranya, belum tentu. Makanya saya sekarang ajarkan cara supaya Bapak Ibu yang belum ikhlas menjadi ikhlas. Itu pentingnya Pak, Bu. Oke, jadi kalau kita memang konsekuen dengan ayat ini, harusnya melakukan segala sesuatu karena Allah atau karena orang lain? Baik, kita tes sekarang. Bapak di sini diamanati oleh semua masyarakat menjadi pengurus takmir masjid, betul? Bapak tuh berarti karena Allah atau karena orang lain? Tiba-tiba masyarakat ngomong, wah si Bapak itu nggak benar. Harusnya Bapak tersinggung atau tidak kalau karena Allah? Benar? Bapak sudah kerja di sini capek-capek, tiba-tiba tidak dihargai sama teman-teman yang lain, tersinggung atau tidak? Benar ya? Hati-hati ini. Makanya Allah mengizinkan kejadian-kejadian konflik dan lain-lain untuk menguji keikhlasan Bapak dan Ibu. Jelas Bapak Ibu? Jadi kita luruskan kembali niat kita ya. Sesuai surat 51 ayat 56, luruskan niat bahwa kita melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Kenapa harus karena Allah? Nah sekarang saya jelaskan metodenya ya, biar Bapak Ibu makin paham. Kenapa kok kita disuruh tidak ada yang lain harus karena Allah? Ini ceritanya. Baik, kita masuk metodenya. Setuju atau tidak? Bahwa dunia dan isinya milik Allah. Setuju atau tidak? Ada yang bantah? Nggak ada ya? Jadi saya yakin semua yang hadir di sini mengakui bahwa dunia dan isinya hanya milik Allah. Termasuk kita semua ya Pak ya? Baik, sekarang yang kedua. Betul atau tidak? Ternyata kita ada pun karena keinginan Allah. Betul atau tidak? Oke, saya pakai ayatnya ya. Buka surat 2 ayat 30.
Jadi semua ada Pak. Silakan. Buka surat 2 ayat 30. Dunia dan isinya milik Allah, dan betul nggak kita tuh ada karena keinginan Allah? Silakan. Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Lihat ya, jadi Allah yang menginginkan kita hidup di muka bumi. Betul nggak ini? Kalau kita yang menginginkan, kita bisa milih Pak, perempuan atau laki kan gitu ya. Kenyataannya nggak bisa kan? Jadi kita rangkai ya statement ini. 1, dunia dan isinya milik Allah. Ternyata kita ada pun karena keinginan Allah. Pertanyaan saya, berarti wajar atau tidak? Kalau kita melakukan segala sesuatu karena Allah itu wajar atau tidak? Yang namanya wajar tuh perlu dibantah nggak Pak? Misalnya contoh, ketika tangan saya celupkan ke air, ini tangan saya kalau celupkan ke air, wajar nggak kalau basah? Boleh dibantah nggak? Tidak ya? Sekarang, dunia dan isinya milik Allah. Kita ada pun karena keinginan Allah. Berarti wajar atau tidak kalau kita melakukan segala sesuatu karena Allah itu wajar atau tidak? Berarti kalau Bapak Ibu tidak karena Allah, berarti Bapak Ibu kurang. Ayo, saya mau nanya, Bapak Ibu selama ini tuh wajar atau kurang ajar? Oh, tengah-tengah. Ya, jadi yang namanya ikhlas itu adalah sesuatu yang wajib dan wajar, bukan sesuatu yang luar biasa. Malah kalau Bapak Ibu tidak ikhlas, Bapak Ibu kurang ajar. Tapi kan Pak, nah itu jelas Bapak Ibu. Jadi ternyata ikhlas itu memang harus Pak. Kalau Bapak tidak ikhlas, Bapak Ibu malah kurang ajar. Paham ini Bapak Ibu? Ya? Ngerti ini? Dunia dan isinya milik Allah, ternyata kita pun ada karena keinginan Allah. Jadi sangat wajar kalau kita melakukan segala sesuatu hanya menjalankan perintah Allah. Kurang ajar kalau Bapak Ibu tidak menjalankan karena Allah. Hati-hati di sini. Ya, Bapak Ibu? Baik, karena Bapak Ibu baru paham konsepnya, berarti saya akan bimbing bagaimana cara latihannya, ya. Karena ini harus dilatih apa ya? Supaya Bapak Ibu mudah berlatih ikhlas. Gini, kan tadi tolak ukur ikhlas itu plong ya Pak ya? Saya mau nanya sekarang. Kalau Bapak Ibu misalnya sedekah ke pengemis atau Pak Ogah yang muter-muter itu, sedekah 100.000 plong nggak? Oke, yaudah jangan. Nggak apa-apa, kan ini mau latihan. 100.000 susah ya? Baik, 50. Oke, 2.000. Ah yaudah, nggak apa-apa, kan mau latihan. Bukan besar kecilnya bukan. Saya maksudnya ingin supaya Bapak Ibu mulai latihan ya, setiap hari dalam kegiatan sehari-hari ya. Oke 2.000 ya, 2.000 setuju? Berarti nanti uang 100.000 itu pecah jadi 2.000-an. Ya, siapkan di mobil, di motor, ya Allah hari ini saya mau latihan ikhlas. Ngerti nih Bapak Ibu? Nah, akhirnya Bapak Ibu berjalanlah di perjalanan kan, pas nyampe perempatan, Bapak Ibu mau ngasih uang 2.000 nih. Tiba-tiba pas mau dikasih, pengemisnya sehat, bugar, masih muda, jadi enggak? Jadi enggak? Bener ya? Awas ya, hati-hati ya. Ingat loh, karena tolak ukur ikhlas itu bukan besar kecilnya ya. Tolak ukur ikhlas itu yang penting hati kita plong. Caranya adalah mulai latihan. Berarti nanti pas di perempatan, meskipun itu masih segar, masih muda, harusnya tetap dikasih atau tidak? Mulai latihan Pak. Ya, kasih. Nah, sekarang poin di sini. Ketika Bapak Ibu ngasih dan tetap hatinya plong, saat itulah Bapak Ibu berdoa langsung. Nggak usah nanggung-nanggung ya doanya ya. Minta bahagia dunia dan akhirat. Kenapa pada saat plong Ibu saya suruh berdoa, Bapak saya suruh berdoa kenapa? Karena pada saat itu Bapak dalam kondisi ikhlas Pak. Hati-hati ya Pak ya. Jadi kalau ada sesuatu yang menguji keikhlasan Bapak dan Bapak bisa lulus, langsung berdoa Pak. Hati-hati di sini. Kebanyakan orang banyak melewatkan ini gitu loh. Ya. Tapi jangan 2.000 terus. Masa ikhlas 2.000 terus. Naikkan bulan depan 5.000 masih plong nggak? Kalau masih plong lanjut.
Bulan depan lagi naikkan 10.000, masih plong nggak? Kalau masih plong lanjut. 20.000 berat, berarti di 10.000 aja, nggak masalah. Yang penting Bapak mulai melatih masalah keikhlasan. Jadi kenapa selama ini ikhlas itu sulit? Karena nggak pernah latihan, Pak. Ya, jelas Bapak Ibu ya? Jadi segala sesuatu itu ilmu itu harus dilatih. Paham? Contoh misalnya, Bapak nggak biasa olahraga, tiba-tiba olahraga, apa yang dirasakan? Pegal-pegal kan, Pak? Sekarang Bapak Ibu nggak pernah latihan sabar, nggak pernah latihan ikhlas ya, jadi pegal-pegal hatinya. Jelas ini Bapak Ibu? Jadi mulai latihan ya. Oke, yang kedua misalnya bertetangga. Kanan tetangga yang baik, kiri tetangga yang pelit. Kalau Bapak Ibu ingin latihan ikhlas, kira-kira kalau punya kue, ngasihnya ke yang baik atau yang pelit? Kalau ingin ikhlas, kalau yang baik mah terima kasih Bu, nggak usah latihan. Ada tetangga baik, ada tetangga pelit. Kalau Bapak Ibu ingin latihan ikhlas, ingin cepat ikhlasnya, ngasihnya ke yang pelit atau yang baik? Oke, niatkan. Ya Allah, saya hanya menjalankan perintahmu, ngasih kue ke tetangga yang pelit. Kan gitu kan? Berarti harus karena Allah atau karena tetangga? Oke, Ibu bawa tuh ke rumah tetangga. Pas disodorin kuenya ke tetangga, tiba-tiba si tetangga yang pelit ngomong, tumben nih, ada apa? Kira-kira kalau Ibu karena Allah tersinggung atau tidak? Halo? Tersinggung atau tidak? Harusnya tidak ya? Berarti kalau tersinggung Ibu wajar atau kurang ajar? Nah, Ibu yang kurang ajar. Hati-hati ya. Nah, kalau Ibu plong pada saat itu pun langsung berdoa. Paham ini Bapak Ibu? Jadi kalau Bapak Ibu ingin latihan ikhlas, berarti Bapak Ibu perlu pasangan yang ikhlas atau tidak ikhlas kalau ingin latihan ikhlas? Nah, jadi Bapak senangnya istri yang ikhlas atau tidak ikhlas, Pak? Latihan. Ngerti nih Bapak Ibu? Jadi kenapa ikhlas itu berat? Kenapa sabar itu berat? Karena tidak pernah latihan. Itu aja Pak sebenarnya. Ya? Kenapa tidak pernah latihan? Karena Bapak tidak pernah diajarkan cara menjalaninya. Padahal ilmu itu harus dijalankan. Harus dilaksanakan. Jelas Bapak Ibu? Paham ini untuk ikhlas? Oke, sekarang saya perdalam lagi ya. Kenapa kok ikhlas itu menjadi sulit kepada kita? Salah satunya karena memang kita tidak pernah latihan ya. Contoh, saya mau kasih tahu, saya ingin tahu ya pola berpikir Bapak Ibu nih. Saya ingin tahu. Misalnya dompet tetangga Bapak Ibu hilang, pengaruh atau tidak? Dompet tetangga hilang, pengaruh atau tidak? Tidak kan? Kenapa tidak? Bukan punya kita, bukan milik kita. Setuju ini? Oke, sekarang saya mau nanya. Dunia dan isinya milik siapa Bapak dan Ibu? Oke, dompet Bapak Ibu hilang, pengaruh nggak? Saya ulang lagi. Coba perhatikan. Misalnya dompet tetangga hilang, pengaruh atau tidak? Kenapa tidak? Bukan milik kita. Setuju ini? Oke, saya mau nanya, Bapak Ibu percaya dunia dan isinya milik Allah? Benar percaya? Oke, dompet sendiri hilang, pengaruh nggak? Loh katanya dunia dan isinya milik Allah. Lah kok iya juga sih? Ayo. Kenapa? Harusnya Bapak Ibu tanya, kenapa kok Pak kalau giliran dompet tetangga hilang tidak pengaruh, tapi giliran dompet saya pengaruh? Padahal kita yakin dunia dan isinya milik Allah. Saya mau nanya, kalau dunia dan isinya milik Allah, berarti dompet kita itu termasuk milik Allah tidak? Berarti bukan milik kita atau milik Allah? Oke, terus hilang, pengaruh nggak? Lah, harusnya sekarang Ibu tanya, Pak bagaimana caranya supaya saya tidak terpengaruhkan itu kan? Ada dalam Al-Quran, silakan buka surat 3 ayat 92. Ya. Silakan buka surat 3 ayat 92. Ada semua Pak. Ini giliran tetangga bukan milik kita. Surat Ali Imran ayat 92. Perhatikan ayatnya ya. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Nah, saya kasih tahu ya Pak. Di sini ada statement dari Allah, kamu tidak akan mendapatkan kebajikan yang sempurna
sebelum engkau menginfakkan segala sesuatu yang engkau cintai. Kenapa kok kata-katanya mencintai, Pak? Karena mencintai itu identik dengan rasa memiliki. Ini yang membuat Bapak Ibu jadi sulit. Ngerti ini? Makanya rasa memiliki ini harus dirubah menjadi rasa titipan. Bagaimana caranya? Oke, kita praktekkan caranya ya. Mohon maaf. Bapak punya jam tangan yang bagus nggak, Pak? Mau nggak kasih ke temennya? Coba, Ibu punya kerudung yang bagus? Yang dicintai? Mau nggak kasih ke teman sebelahnya? Ayo, mau? Lah inilah Pak. Ketika kita mulai merasa memiliki, ketika kita mulai merasa mencintai suatu barang, itu akan sulit. Dan Bapak jangan heran, nanti Bapak Ibu akan diuji di situ. Misalnya, Bapak Ibu begitu mencintai anak, hati-hati. Allah pasti uji dari situ. Ibu terlalu mencintai suami, hati-hati. Allah pasti diuji di situ. Karena ternyata rasa mencintai ini identik dengan rasa memiliki. Padahal kita tahu semua itu titipan dari Allah. Pak, terus kalau saya mencintai suami saya, bagaimana menginfakannya? Ayo, bagaimana? Ayo, kan ingat ya, hati-hati terhadap rasa mencintai. Karena rasa mencintai itu identik akan menjadi rasa memiliki. Kalau Bapak Ibu sudah rasa memiliki, sulit merubah rasa memiliki menjadi titipan, sulit Pak. Makanya Allah melatih kita, ayolah kita sedekahkan sesuatu yang engkau cintai. Makanya kalau di flyer-flyer itu kan, siapkan infak terbaik ya. Itu tuh maksudnya bukan slogan, itu tuh harus dilakukan. Jadi kalau Bapak menyedekahkan sesuatu tapi Bapak masih cintai, nggak akan kena Pak. Kalau Bapak baksos masih ngumpulin baju bekas, susah. Baju yang Bapak boleh beri itu, yang mahal, dari anak Bapak di luar negeri, kasih, berani nggak? Halo? Itu baru kita akan mulai belajar, baru kita akan berubah hati kita yang tadinya memiliki menjadi dari mencintai menjadi titipan. Sekarang pertanyaan saya, kalau ibu begitu terlalu mencintai suami, gimana caranya supaya tidak merasa memiliki? Bukan yang lain loh, bukan yang lain, bukan berbagi loh, bukan. Bukan, saya nggak ngajarin, bukan. Hah? Loh bukan, saya nggak kesana larinya. Nih saya kasih tahu. Makanya tadi saya bilang luruskan niat. Cintailah karena hanya menjalankan perintah Allah. Kalau ibu meluruskan, ya Allah, saya mencintai anak saya mencintai suami saya, hanya menjalankan perintahmu ya Allah, pokoknya saya akan taat. Begitu maksudnya. Bukan artinya berbagi, enggak, saya nggak ngajarin. Ya. Kenapa harus begitu? Supaya rasa memilikinya jangan terlalu, Bu. Kalau ibu terlalu rasa memiliki, wassalam. Ibu akan susah, Bapak akan susah. Makanya meskipun mulut mengucapkan innalillahi, tetap saja hik kan tetap nangis gitu. Ya kan? Jadi kalau Bapak Ibu ingin merubah rasa memiliki menjadi rasa titipan, mulailah latihan sesuatu yang Bapak Ibu cintai. Bagaimana prakteknya biar real? Gampang, gini aja. Bapak 100.000 sama 2.000 mencintai mana? Nah 100.000 ya, tolonglah sebulan sekali kalau parkir kasih 100.000 biar tukang parkirnya kaget gitu loh. Lah 100.000 kan nggak akan bangkrut kan Pak, sebulan sekali kan Pak. Latihan Pak, akhirnya nanti Bapak akan ada rasa mau 100.000, mau 200.000, mau 2.000 sama saja nanti. Ya, jelas Bapak Ibu ya? Latihan, segala sesuatu itu dimulai dengan berlatih, tidak ada yang instan, tidak bisa Pak. Ngerti ini? Jadi kenapa sabar sulit, kenapa ikhlas sulit, kenapa sholat khusus sulit? Karena Bapak Ibu tidak pernah latihan. Yang lucunya adalah Bapak Ibu tidak pernah latihan sudah ngomong sulit gitu loh. Ayo benar nggak? Saya kan tadi nanya, Pak sabar itu sulit atau mudah? Sulit, padahal latihan dari kecil sampai besar pun belum pernah latihan kan? Udah bilang sulit, latihan dulu. Setelah latihan nanti evaluasi lagi, Pak kemarin sulitnya di sini kan gitu harusnya. Ngerti nih Bapak Ibu?
Jadi luruskan niat, ternyata kalau kita memang ingin di jalan yang benar, kalau kita ingin hati kita plong, kalau ingin doa kita mudah dikabulkan, suka tidak suka, Bapak Ibu harus ikhlas. Dasar ayat yang menguatkan apa? Silakan buka surat 4 ayat 125 tentang ikhlas. Lalu surat 98 ayat 5. Surat 4 ayat 125. Ibu perhatikan statement ayatnya. Surat An-Nisa ayat 125. Dan siapakah yang lebih baik agamanya? Lihat, siapakah yang lebih baik agamanya? Terus? Daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah. Jelas Ibu? Jadi yang paling baik itu yang ilmunya tinggi atau yang ikhlas? Yang ikhlas Pak, hati-hati Pak. Jadi setinggi apapun ilmu Bapak Ibu, kalau tidak ikhlas, nol. Hati-hati di sini. Ya? Jadi Ibu ikhlas? Ikhlas apa? Siap ya? Jelas ini? Jadi lakukanlah semua itu dalam rangka hanya menjalankan perintah Allah. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Untuk ikhlas. Cukup jelas ini? Jadi ikhlas itu kesimpulannya apa? Wajib dan wajar. Ya silakan. Mic-nya ada nggak Bu? Mic-nya? Mic-nya dulu, cari mic-nya soalnya nggak kedengaran. Ini nih mic-nya habis nih, yang ini satu. Masih ada nggak? Oh ini habis Pak. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Afwan, ini menyambung pertanyaan saya yang tadi. Ya. Jadi kalau misalkan suami, ya maaf ya, yang berhubungan dengan tadi suami menikah lagi. Ya. Nah, karena khawatir kita tidak dalam posisi ikhlas ini, gitu, kita takut mengotori hati kita, jadi akhirnya memilih untuk berpisah. Nah, itu bagaimana? Nah, karena khawatir sudah konsultasi sama guru ngaji juga, gitu, daripada mengotori hati dan akhirnya menerima dengan paksa, gitu. Tidak berpahala juga gitu kan, jadi lebih baik mundur, itu bagaimana? Baik, terima kasih. pertanyaannya bagus. Kalau ibu ingin ikhlas, tadi pertanyaan saya, kalau ibu ingin ikhlas itu berarti latihannya dengan suami yang ikhlas atau yang tidak ikhlas? Saya ingin ikhlas, tapi sekeliling saya ikhlas. Kira-kira bisa jadi ikhlas nggak? Bu? Ngerti nggak ini? Harusnya, ini saya ajarin ibu ya. Coba ibu kunci dengan hal yang kedua. Apa hal kedua? Ibu coba dulu ya nanti ya. Kan tadi saya bilang, hanya doa orang ikhlas lah yang langsung dikabulkan oleh Allah. Supaya kita bisa jadi ikhlas, berarti yang kita fokuskan itu kepada suaminya atau kepada izin Allahnya. Nah ibu coba dulu. Kalau ibu bisa plong pada saat kondisi itu, kalau bisa plong ya ini ya, terlepas bisa atau tidak ya. Kalau ibu bisa plong pada saat kondisi itu, ibu padahal tinggal minta, ya Allah tolong saya belum bisa, kan begitu aja sebenarnya. Tapi ibu plong gitu loh. Tapi di dalam pikiran ibu, bisa tidak bisa pun ibu sudah berserah diri gitu loh Bu. Ini memang mainnya sulit di sini. Ngerti nggak Bu? Tapi kalau misalnya aduh kayaknya saya nggak kuat, ya nggak apa-apa. Tapi ibu jangan heran, ibu akan dibuat soal yang sama nanti. Seperti kasus jamaah saya ada. Jadi waktu itu pernikahannya awal pertama gagal. Dia pilih, ya udah Pak, saya pengen selesai. Ya udah nggak apa-apa, saya nggak pernah memaksa. Tapi akhirnya yang kedua sama juga akhirnya. Jadi dia mau triple nih, sekarang mau cari yang ketiga nih. Ya hati-hati ya Bapak Ibu ya. Jadi saya bilang bukan masalah kejadiannya Bu, bukan. Tapi apakah Bapak Ibu lulus atau tidak di dalam ujian keikhlasan itu. Ngerti ini Bu? Saya mau nanya, kalau Allah sudah meluluskan Bapak Ibu dalam ujian ikhlas, kira-kira bakal dikasih soal yang sama nggak? Enggak kan? Nah contoh misalnya Bapak tiap misalnya ke Pak Ibu tiap ke pasar, misalnya ketemu pengemis itu terus. Kira-kira kalau Bapak sudah ikhlas terhadap pengemis itu, Allah bakal mempertemukan lagi nggak dengan pengemis itu? Enggak Pak. Allah akan buat cara, pasti tidak akan bertemu lagi. Kenapa? Sudah lulus ngapain kan? Ngerti Bu? Kalau ibu sudah lulus ikhlasnya, kira-kira bakal dikasih soal yang sama nggak dengan yang tadi ibu sampaikan? Enggak. Tapi kalau ibu belum dengan alasan kan nanti begini-begini kan ya nggak apa-apa.
Cuman jangan kaget nanti kalau ibu akan mengalami kasus yang sama. Saya bukan akan tokitin ya, tapi ini pengalaman yang terjadi dengan jamaah-jamaah saya soalnya. Ya, bertahan boleh, tidak bertahan tidak apa-apa. Tapi secara ujian ibu belum lulus. Yang namanya ujian belum lulus tuh kira-kira langsung naik kelas atau di remedial? Nah, di remed ya. Jadi kalau masalah ibu, masalah bapak, istri lagi, berarti bapak remedial terus. Hati-hati ya Bu ya. Jadi bukan masalahnya sebenarnya. Yang terpenting itu kita lulus ujiannya atau tidak gitu loh. Sedangkan untuk lulus ujian, kita harus mengikuti keinginan Allah. Keinginan Allah itu ya apa? Biasanya Allah tuh ingin kita sabar dan Allah kita ingin bisa menerima. Kan gitu kan? Oke, gini aja. Kan dari tadi saya nyuruh sabar ya Bapak Ibu ya. Benar nggak? Bapak Ibu saya kasih tahu, mau nggak Ibu Bapak ketika saya akan kasih tahu sabar, benar-benar harusnya Bapak Ibu benar-benar pasti ingin. Ya, ayatnya ada. Perhatikan ya. Kan tadi saya Bapak Ibu terus saya suruh sabar, suruh menerima ya. Padahal kan nggak enak ya. Oke, gini. Silakan buka surat 13 ayat 22 sampai 23. Nih, untuk orang-orang yang sabar. Hanya untuk orang-orang yang sabar. Silakan. Surat 13 Surat Ar-Ra'd 22 22 sampai 23. sampai dengan 23. Silakan. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat yang baik. Terus 23-nya, ini perhatikan 23-nya Pak, silakan 23-nya. Ar-Ra'd ayat 23, yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Lihat Bu, khusus untuk orang-orang yang sabar. Allah memberikan silahkan gandeng anak, istri, cucu, keturunan bapak semua. Dan semua pintu surga terbuka khusus untuk orang-orang yang sabar. Saya mau nanya, alasan apa lagi Bapak Ibu kalau tidak ingin bersabar? Alasan apa lagi? Allah memberikan kesempatan silahkan gandeng anak, istri, keturunan, orang tua, anak-anaknya, dan semua pintu surga terbuka, silahkan memilih dari pintu manapun. Khusus untuk orang-orang yang sabar. Jadi pertanyaan saya, Ibu masih nggak mau bersabar? Pak? Kalau Bapak ingin bersabar berarti butuh istri yang baik atau yang cerewet? Bersyukur nggak? Coba bayangkan, tidak ada amalan yang sampai Allah janjikan silakan bawa anak-anak kalian, silakan bawa keturunan kalian, dan semua pintu surga terbuka untuk orang-orang yang sabar. Ayo, bagaimana coba Pak? Bapak Ibu ibadah habis-habisan pun belum tentu Pak. Ini khusus untuk orang-orang yang sabar. Silahkan bawa semua anak keturunannya dan semua pintu surga terbuka untuk orang-orang yang sabar. Silahkan masuk dari pintu manapun. Jadi kalau Bapak Ibu masih kurang, belum sabar, kayaknya keterlaluan ini. Sedangkan untuk sabar itu kita perlu teman yang baik atau yang menjengkelkan. Nah, jadi Bapak senangnya dikelilingi yang baik atau yang menjengkelkan Pak? Jelas Bapak Ibu? Marilah, ayo kita sama-sama belajar. Saya pun belum sabar, tapi kalau kita tidak mulai, mau kapan lagi? Sedangkan Islam diturunkan ke muka bumi ini cuma satu tujuannya, menyempurnakan akhlak. Silahkan ngaji dimanapun, tapi tolak ukurnya akhlak kita harus jadi akhlak yang mulia. Bagaimana menjadi akhlak yang mulia? Dimaki-maki, difitnah, alhamdulillah sudah atas izin Allah. Dihianati, alhamdulillah sudah atas izin Allah. Ketika Bapak Ibu bisa melakukan seperti itu, semua pintu surga terbuka. Jadi gimana Bu? Mau dijadiin masalah atau jadiin sarana latihan? Halo?
Kalau ibu ingin, coba saya mau nanya, anak nakal itu masalah atau bukan secara umum? Anak nakal itu masalah atau bukan? Masalah. Tapi kalau ibu ingin latihan sabar, bisa nggak anak nakal yang masalah itu dijadiin sarana latihan, bisa nggak? Berarti masalah anak nakal dirubah menjadi sarana latihan, benar nggak? Kalau ibu ingin latihan sabar, berarti ibu sekarang inginnya anaknya baik atau nakal? Kalau ingin latihan, ayo saya bolak-balik semua cara berpikirnya. Kan anak nakal itu masalah, betul? Tapi karena ibu ingin latihan sabar, berarti ibu perlu nggak sebagai sarana latihan sabar? Berarti sekarang anak nakal itu masalah atau sarana latihan sabar? Sarana latihan sabar. Berarti kalau ibu ingin sabar, berarti perlu anak yang baik atau yang nakal? Kalau ibu sudah sabar, maka anaknya berubah, pasti dirubah Allah, pasti jadi baik lagi. Tapi selama ibu belum sabar, selama bapak ibu anggap itu masalah, nggak akan berubah-berubah. Jelas bapak dan ibu? Makanya kesabar itu adalah mampu menerima kejadian tidak enak, hanya ikhlas karena Allah. Ikhlas itu karena melihat izin Allahnya. Jelas? Baik, ada pertanyaan lagi? Sebelum saya masuk metode tawakal? Oh silakan Bu. Bu, mohon maaf Bu, mic-nya. Ke ibu yang paling ujung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi ikhlas itu adalah termasuk wajib dan wajar gitu ya. Yang saya ingin tanyakan, apa perbedaannya dengan surat Al-Ikhlas? Surah Al-Ikhlas yang qul huwallahu ahad dan seterusnya ya. Terus sama yang ketiga, mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Nah itu saya mohon perbedaannya, ikhlas apa di situ antara surat Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas dengan surah Al-Bayyinah, dan dengan yang dikatakan ikhlas itu wajib dan wajar. Oke. Terima kasih. Ini ya Pak, Bu, saya jelaskan ya. Bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya jelaskan, yang saya kaji ini adalah caranya untuk Bapak Ibu bisa praktek, bukan pengetahuannya. Yang tadi Ibu sebutkan kan itu pengetahuannya. Kan selama ini Bapak Ibu sudah tahu kan ikhlas itu apa, surat ikhlas apa kan gitu ya. Nah ini saya mengajarkan caranya. Jadi Ibu beda pemahamannya. Yang Ibu tanyakan itu pengetahuannya. Yang saya jelaskan itu cara ibu dari tidak ikhlas supaya menjadi ikhlas. Bu, beda ya Bu ya. Jadi nanti kalau ibu mau tanya itu nanti pengajian fikih saja ya. Karena ini yang saya ajarkan tuh caranya. Kan tadi saya tanya, misalnya sabar. Sabar itu kan sabar dalam ketaatan, sabar itu kan ada. Tapi saya tidak bahas itu. Yang saya bahas adalah aplikasinya Bu ya. Mohon maaf ya. Jadi yang tadi ibu tanyakan itu kan pengetahuannya. Kalau saya mengajarkan caranya. Jadi beda ya Bu ya. Nanti deh kajian ikhlas silahkan undang lagi ya. Jadi saya nggak bahas itu, saya takutnya nanti malah terjebak di situ, Bapak Ibu lupa nanti latihannya ya. Pokoknya tadi saya jelaskan latihannya apa tadi? Pertama siapkan uang 100.000 dipecah jadi 2.000-an. Yang kedua sebulan sekali lah coba latihan kasih 100.000 biar tukang parkir depan kaget Pak. Ya kali-kali ya, nggak akan miskin kok orang bersedekah ya. Yang ketiga coba latihan, ibu sekarang ngasihnya jangan ke tetangga yang baik aja ya, tolong yang pelit dikasih Pak, biar dia juga kaget, ngerti ini? Kalau bisa berteman dengan orang-orang yang tidak ikhlas, semakin banyak orang menjengkelkan harusnya Bapak Ibu semakin senang, karena Bapak Ibu bisa jadi sarana latihan ikhlas. Sini saya traktir kamu, kenapa? Karena kamu menjengkelkan, begitulah Pak. Jelas ya Bapak Ibu ya? Ya, harus, kalau enggak nanti susah Pak. Nanti Bapak Ibu cuma hanya mendengungkan saja, hanya paham saja, itu tidak berpraktek, repot nanti. Ya, latihan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, karena waktunya semakin mepet, sejam lagi, biar metodenya masuk ya. Oke, selesai dulu ya Bapak Ibu, ikhlas ya.